Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan remaja pemuda yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk mengkaji firman-Nya, untuk mengaji Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah petunjuk, tapi hanya bagi orang-orang yang mau mengimaninya, ya. Dan Al-Quran ini justru akan menjadi siksa bagi orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengimani Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu selalu kita katakan bersama-sama, dan itu juga sudah menjadi saksi, sudah kita katakan bersama-sama, dan itu menjadi saksi bahwa marilah kita membaca Al-Quran di rumah kita masing-masing, minimal ya setiap habis sholat, ya 5 waktu. Mungkin di antara kita udah banyak yang masuki usia pensiun, jadi banyak waktu kita untuk mengkaji Quran. Semoga dengan bacaan Quran 5 waktu itu akan menjadi doa tersendiri, doa keselamatan kita, keluarga kita, ya, istri, suami, dan anak-anak kita, dan doa untuk kampung ini, gitu. Doa untuk Sungai Sawang ini. Jadi Al-Quran itu akan menjadi cahaya, petunjuk. Al-Quran itu akan menjadi obat, ya. Nah, jadi nggak jauh-jauh sebetulnya petunjuk itu. Obat itu tidak jauh-jauh, cahaya itu tidak jauh-jauh. Tidak perlulah kita mencari ke gunung-gunung kemana-mana. Petunjuk, cahaya, dan obat itu ada di dalam Al-Quran yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Itu. Tapi kalau dia tidak dibaca, dia tetap akan menjadi tumpukan kertas. Nah, jadi mari sekali lagi kita sama-sama menyaksikan itu, ya, meyakini itu bahwa kita akan terus membaca dan memahami Al-Quran, ya. Jangan lupa untuk senantiasa menyampaikan salawat kita, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan pemuda dan remaja yang dirahmati Allah, kita masuk surah Al-Baqarah ayat 88. Sekali lagi ini memang cerita tentang Bani Israel, Yahudi, akan tetapi pasti, dan ini untuk kita semua. Sekali lagi saya tegaskan bahwa maksud ayat ini adalah agar kita umat Muhammad ini yang datang belakangan bisa menghindari sifat-sifat yang pernah dimiliki oleh sebagian orang Yahudi, Bani Israel, baik di masa Musa maupun setelahnya, ya. Al-Baqarah ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, dan mereka itu berkata, orang-orang Yahudi itu, qulubuna, hati kami ini ghulfun, ya. Ghulfun ini apa namanya, tertutup. Ada nanti mengatakan ghulfun itu terbungkus, gitu. Ada ghulfun itu nanti latafqahu, tidak memahami, ya. Bal la'anahumullah, kalau mereka mengatakan ghulfun, tertutup, maka sebetulnya yang terjadi itu bukan ghulfun, tertutup, tapi bal, akan tetapi la'anahumullah, la'an Allah kepada mereka, bikufrihim. Nah, ini ada ujungnya. Kenapa laknat Allah atas mereka? Ada ujungnya, ada penyebabnya, bikufrihim, karena kekafiran mereka.
Kalau sudah demikian, maka faqalilan, maka sedikit sekali ma yu'minun, di antara mereka tuh yang mau beriman. Bahkan ada nanti mufassir mengatakan itu sebenarnya ma yu'min faqalilan itu bukan berarti maka sedikit sekali bagi sebagian fasir, tapi itu sama dengan artinya dengan tidak ada di antara mereka tuh yang beriman. Jadi ini siksa ya. Sebenarnya siksa yang pedih termasuk adalah seperti ini. Jadi orang itu tidak mengerti apapun. Kalau ada orang tidak mengerti apapun, ya, maka sebetulnya itu sedang terjadi siksa Allah kepadanya berupa bala'anahumullah gitu. Ya. Dan itu banyak sekali bentuknya. Sudah dikasih bermacam-macam cobaan, ujian, dia tetap kembali kepada kehidupan sebelumnya, maksiat, ya. Macam-macam lah, Bapak Ibu sudah tahu contoh-contoh maksiat itu. Jadi itu namanya laknat Allah itu. Yang seharusnya cobaan ujian itu bisa membuat dia sadar, tapi tetap kuhulfun, ya, karena di situ ada laknat Allah kepada mereka. Ya. Dia sakit berkali-kali gitu ya. Atau sebaliknya diuji dengan kekayaan. Kaya terus menerus. Wah, pokoknya apapun yang diinginkannya bisa tercapai. Hati-hati, sebetulnya di situ hulfun yang diakibatkan oleh la'anahumullah. Jadi laknat Allah pada mereka. Itu yang kita sering sebut sebagai istidraj ya. Ya. Nah, istidraj itu bukan hanya harta kekayaan, hati-hati. Ulama-ulama itu istidrajnya banyak. Semakin banyak pengikut, nah hati-hati itu. Diuji oleh Allah dia, dibiarkan aja. Pengikutnya jutaan. Ya. Nah, semakin banyak pengikut, ceramahnya semakin tenang di mana-mana, akhirnya keceplosan kan kemarin. Saya tidak perlu sebut namanya kan. Keceplosan dengan mengatakan Nabi itu ingusan itu. Seperti kita biasalah Nabi itu ingusan. Dia kalau ada nemu jambu, kalau ada Nabi nemu jambu, dia akan ngambil juga seperti anak-anak umumnya. Keceplosan dia. Masa Nabi dikatakan seperti itu? Nah, itu istidraj. Dibiarkan oleh Allah banyak pengikutnya. Sering melucu ketika berceramah, tidak membawa orang kepada peringatan, sering melucu, jemaahnya makin banyak, keceplosan. Tergantung, kalau setelah keceplosan itu dia ingat, sadar, balik, alhamdulillah. Kalau tidak, wulfun. Nah, jadi di balik hingar-bingarnya kemewahan, di balik hingar-bingarnya viral atau booming seseorang itu, hati-hati, ada wulfun dan bala'anahumullah di situ. Nah, jadi yang paling enak tuh jadi penceramah untuk keluarga sebetulnya. Bukan untuk ribuan dan jutaan orang. Tanggung jawabnya luar biasa ya. Dulu pernah kita katakan atamurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab. Kamu pintar banget, bagus banget kamu mengingatkan jutaan orang, tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Ya, itu luar biasa. Takut sekali kita terhadap hal seperti itu. Enak kita ceramah pada istri, pada suami kita, atau pada anak kita, enak. Tanggung jawabnya dikit. Tapi begitu jutaan orang keceplosan, berapa ribu kata ketika dia tampil di podium itu, jutaan kata. Dari jutaan kata itu berapa persen yang sudah dia amalkan? Itu luar biasa. Tagihannya itu banyak sekali. Oleh karena itu sekali lagi ya, apapun yang kita lakukan, tetap siapapun kita ya, profesi kita apapun, tetap ketika melaksanakan ibadah itu jangan lupa satu hal, sama-sama kita meniatkan meminta hidayah kepada Allah. Mau melakukan sholat, ya Allah, semoga dengan sholat ini Engkau semakin terangi hati kami. Mau baca Quran, ya Allah, semoga dengan baca Quran ini Engkau terangi hati kami. Jadi itu atas dasar penghambaan kita, permohonan petunjuk kita kepada Allah. Karena ibadah yang dilakukan tanpa menghasilkan petunjuk, tanpa menerangi hati itu ya sia-sia gitu ya, hanya memperoleh kelelahan belaka.
Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 88. Ini Ibnu Katsir diawali dengan pendapat para ulama. Qala Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq itu berkata, haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad, mengabarkan kepada saya Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimah, dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Kata-kata yang tadi kita baca, wa qalu qulubuna ghulfun, jadi hati kami itu tertutup. Ai di sini fi akinnah. Ghulfun itu berarti akinnah. Akinnah itu dalam kondisi ketertutupan. Fi akinnah, di dalam kondisi ketertutupan, udah tertutup. Sementara waqala Ali Abi Thalhah, jadi Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, ghulfun itu berarti la tafqahu. Jadi ghulfun itu artinya tidak mengerti dan tidak bisa atau tidak bisa memahami. Wa qala al-Aufi, Aufi berkata an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ghulfun itu artinya, atau wa qalu qulubuna ghulfun itu artinya hiyal qulubul matbu'u 'alaiha. Jadi hati yang terkunci mati. Nah, ini lebih keras lagi Aufi ini. Satu ketika Ibnu Abbas tuh berkata juga, ghulfun itu artinya hati yang sudah terkunci mati. Al-qulubul matbu'u 'alaiha. Ya. Wa qala Mujahid berkata, wa qalu qulubuna ghulfun itu artinya ghisyawah. Jadi yang telah tertutup, ada penutup di hati itu. Ya. Wa qala Ikrimah berkata, alaiha tabaun. Jadi hati itu telah terkunci. Sementara Abul Aliyah berkata, la tafqahu, tidak memahami. Sementara Suddi berkata, yaquluna 'alaiha ghilafun, pada hati itu terdapat pembungkus penutup. Apa itu? Wa huwal ghita'u, dia ada selubung. Ya. Jadi tertutup karena ada selubung. Ya, itu sebenarnya sudah bisa diterka selubungnya itu. Ujung ayat itu selubungnya itu, kekafiran. Abdul Razzaq berkata dari Ma'mar, dari Qatadah, wa qalu qulubuna ghulfun itu huwa kaqaulih, sebagaimana hampir mirip dengan ayat yang lain dalam surat Fussilat ayat 5. Qulubuna fi akinnatin. Jadi pada surat Fussilat ayat 5 itu ada firman Allah juga berbunyi wa qalu qulubuna. Orang-orang kafir itu berkata, hati kami itu fi akinnatin, dalam keadaan tertutup, mimma tad'una ilaih, atas apa-apa yang kamu menyuruh kami atasnya untuk mengikuti seruanmu. Jadi ceritanya ini datang Rasul, datang Nabi gitu kepada mereka. Nabi ngomong dikit sudah disekak oleh mereka, oleh orang kafir nih. Hati kami sudah tertutup, kami tidak bisa memahami. Apa kalau bahasa kita? Tiada pintu maaf bagimu, misalnya. Jadi seperti itu. Beribu-ribu kamu mau ngasih petunjuk, hati kami sudah tertutup. Jadi sia-sia kamu mendatangi kami. Kira-kira seperti itu. Itu dasar banget kalau udah seperti itu. Dan itu banyak nabi-nabi mengalami seperti itu. Ya. Ibrahim, Musa, nabi macam-macam, selalu mereka sekak dengan kamu tuh tidak lebih dari untuk menyesatkan kami. Nah, Nabi dibilang seperti itu. Tengok di surat Yasin. Banyak di awal-awal juz 1, 2, 3 itu banyak seperti itu. Nabi datang, baru ngomong dikit Nabi dan Rasul utusan Allah tuh, mereka langsung jawab, yang kamu sampaikan tuh tidak lebih dari hanya akan menyesatkan kami. Udah disekak seperti itu. Nah, ini sama seperti ini. Qulubuna fi akinatin mimma tad'una ilai. Hati kami itu sudah terkunci dari apa yang kamu ingin kami mengikutimu, yang mengikuti seruanmu. Ya sudah, baliklah Nabi dan Rasul itu. Mereka kan cuman sebagai penyampai atau pendakwah. Sementara waqala Abdurrahman bin Zaid berkata, bin Aslam fi qaulihi, kata-kata ghulfun itu kata dia, yaquluna qalbi fi ghilafin. Jadi hatiku di dalam kondisi tertutup, fala yakhlus ilaihi ma taqulu. Jadi
Karena sudah tertutup seperti ini, maka tidak mungkinlah atau tidak akan mereka tuh yakhlus mengerti ilaihi ma taqulu, terhadap apa-apa yang dikatakan. Ya. Ini yang berkaitan dengan surat Fussilat ayat 5 tadi. Jadi wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Jadi kalau sudah tertutup seperti ini ya, naudzubillah lah, nggak bisa petunjuk itu masuk. Oleh karena itu kita bisa menghindari hal seperti itu. Jadi ini ceritanya ditunjuki oleh Allah umat Muhammad itu bahwa dulu itu ada orang seperti itu. Nah, mari kita asah keimanan kita, hati kita ini dengan membaca Al-Quran, biar sensitif, ya, biar tidak berkarat. Wa hadza huwa alladhi rajjahahu Ibnu Jarir. Jadi pendapat ini dirojihkan oleh Ibnu Jarir. Wastushhida mimma ruwiya min hadisi Amr bin Murrah al-Jamali, dan mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Murrah al-Jamali dari dari Abil Bakhtari dari Hudzaifah qala al-qulubu arba'atun. Jadi dulu pernah kita mengkaji ada macam-macam 4 hati ya. Nah, dia ini menyebut salah satunya, siapa ini? Siapa ini tadi? Sebentar, Amr bin Murrah al-Jamali dari Al-Bakhtari dari Hudzaifah. Jadi mereka menyebutkan hati itu ada 4. Nah, mereka ini mengingatkan salah satu jenis hati. Fadzakara minha, lalu menyebut salah satunya. Apa? Yaitu wa qalbun aghlafu maudubun. Jadi hati yang tertutup lagi dibenci. Wa qalbun aghlafu, dia tertutup, dan kalau sudah tertutup itu orang itu maudubun, berada dalam kondisi maudubun. Jadi dibenci. Wadzaka qalbul kafir, itu ciri-ciri hatinya orang kafir, ya, tertutup dari kebenaran. Wa qala Ibnu Abi Hatim berkata, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman al-Arzami, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman al-Arzami mengabarkan kepada kami Abi an Jaddi, ya, an Qatadah dari Hasan tentang firman qulubuna wulfun, itu artinya lam tukhtan. Jadi wulfun itu artinya lam tukhtan, hati yang belum dihitan. Apa maksud belum dihitan? Ya belum dibersihkan. Jadi lam tukhtan, kalau orang anak kecil udah dihitan itu kan sudah dibuang ujungnya, dibersihkan. Nah, qulubuna wulfun itu lam tukhtan, hati yang belum dibersihkan atau belum dihitan. Ya. Hadza, pendapat ini, al-qaulu yarji'u ma'nahu ila ma taqaddami min adami taharati qulubihim. Jadi ini pendapat tadi itu maknanya kembali kepada pendapat terdahulu tentang ketiadaan kesucian pada hati mereka. Kalau sudah tiada kesucian itu, wa annaha ba'idatun minal khair. Kalau sudah kondisi seperti itu, maka ba'idah, mereka tuh hati itu, dan orangnya yang punya hati seperti itu akan jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan, tidak mau menerima kebenaran dan sebagainya. Ya, semua ini ya, semua orang kena ini. Saya juga kena ini, semuanya kena. Kita sama-sama membersihkan diri. Inilah kemudian hikmah, manfaat membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca seperti ini kan hati kita tuh bergerak tadi itu. Astagfirullahaladzim ini. Mungkin saya pernah punya seperti itu. Nah ini kita asah, kita bersihkan. Tidak ada orang yang bebas dari kotor, itu nggak ada. Jadi ini manfaat kita mengkaji itu seperti itu. Baca satu ayat, ayat tentang keharusan peduli kepada fakir miskin. Terasa hati kita, siangnya kita cari fakir miskin. Datang satu ayat, jangan sombong. Menjaga dalam satu hari itu kita tidak sombong. Itu namanya mengasah. Penting seperti itu. Ya.
Qala Dhahak berkata an Ibnu Abbas fi qaulihi, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah tadi itu, wa qalu qulubuna ghuflun, itu artinya qala qulubuna mamlu'atun ilman. Nah, ini juga ada sebagian orang yang ketertutupannya itu karena dia apa, merasa mamlu'atun ilman, dia dipenuhi dengan ilmu, sehingga apa, la tahtaju ila ilmi Muhammad, tidak perlu lagi terhadap ilmunya Muhammad, wala ghairi, dan terhadap ilmu yang lain. Nah, ini khusus kepada para ilmuwan, para ulama. Merasa hebat, wah sudahlah, bukunya udah banyak, kitabnya udah banyak, ini dia itu, sehingga tidak merasa perlu dengan ilmunya orang kiri. Banyak orang dicoba seperti ini ya, dicoba ilmunya banyak ya, kemudian datang nasihat dari orang-orang yang gembel gitu, langsung dia menghina orang gembel itu. Anda itu siapa? Nah, itu kata-kata yang astagfirullahaladzim, naudzubillah itu ya. Anda siapa? Waduh, udah seperti itu, ngeri kita dengarnya. Apa kata-kata seperti itu? Kata-kata yang penuh dengan kesombongan ya. Datang orang ke saya itu, saya bilang pada dia, Anda siapa kok nasihatin saya? Astagfirullahaladzim ya. Itu sama dengan mamlu'atun ilman la tahtaju ilmu ghairihi. Dia merasa dirinya sudah penuh banyak dengan ilmu dan tidak butuh pada ilmu yang lain. Ini orang-orang Bani Israel Yahudi seperti ini dulu. Ketika datang Rasul Muhammad SAW, siapa sih anak kemarin sore bau kencur ya, bau bawang gitu kan, ingusan gitu kan gitu dulu. Pulanglah, nah, seperti itu. Malah yang lebih parah lagi kan dilempar-lempar Nabi Muhammad sampai berdarah pelipisnya, kakinya berdarah kan, itu. Itu kejadian pada masa Nabi Muhammad. Kejadian sekarang hati-hati, udah menyusup kemana-mana, khususnya pada persoalan hati. Nah itu tadi. Malah kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling celaka pertama kali itu justru kok ilmuwan, kata Al-Ghazali itu. Karena ilmuwan itu cenderung pada kesombongan. Orang banyak ilmu itu cenderung pada kesombongan. Nah, ilmuwan pertama kali yang orang tertipu itu, orang celaka itu, udah profesor, doktor, gitu kan gitu, ya, menganggap orang lain itu remeh. Jadi hati-hati terhadap hal seperti itu. Merasa hebat, merasa berilmu, merasa dia paling gede, apa? Mamlu'atun ilman, dia merasa seperti itu, penuh dengan itu, maka itu sebenarnya kondisi hati seorang itu dalam kondisi ghulfun, tertutup. Dan itu sebetulnya yang terjadi di situ adalah bala'anahumullah di situ. Aduh, sama-sama kita ya semua. Ini alhamdulillah kita menemukan ya sesuatu yang membuat hati kita itu diasah gitu. Wa qala Atiyatul Aufi, Hati Aufi berkata, kata-kata qulubuna ghulfun tadi itu artinya awiyatun lil ilmi. Jadi orang yang seperti itu merasa bahwa dirinya itu adalah wadah ilmu. Orang itu menjadi wadah ilmu, paling banyak pengetahuannya, tertipu dia dengan perasaan seperti itu. Wa ala hadzal makna ja'at qira'atun ba'dil ansor. Jadi dalam hal ini ada pengertian yang berasal dari pembacaan sebagian orang-orang Ansor, bacaan orang-orang Ansor ya. Fima hakahu Ibnu Jarir, sebagaimana pernah diceritakan oleh Ibnu Jarir. Apa? Tadi kan ghulfun, jadi lamnya tuh sukun ya, lam mati. Tapi ada juga sebagian orang Ansor tuh membaca ayat itu dengan waqalu qulubuna ghuluf. Nah, ini dia. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dengar orang baca waqalu qulubuna ghuluf, jangan disalahkan. Itu bagian dari qiraah sab'ah yang berasal dari orang-orang Ansor. Mereka membaca ghuluf bidhammil lami, dengan mendhammahkan lamnya. Itu berarti jam'u ghilafin, jamak dari kata ghilaf ya. Awiyah atau awiyah, wadah. Jadi tidak salah juga kalau ada baca ghulufun, ghulufun ya. Jadi itu artinya kalau mengatakan sebagian itu
sama. Kalau tadi kan apa tadi itu sebelumnya kan ada mamlu'ah, jadi dipenuhi oleh ilmu, maka ghuluf itu wadah ilmu, awiyatun lil ilmi, ya. Jadi seperti itu. Bimana annahum da'au, jadi artinya apa? Kalau ghuluf tadi itu maknanya mereka itu menduga, da'au, anna qulubahum mamlu'atun bil ilmin, hati mereka itu dipenuhi dengan ilmu, sehingga la yahtajuna ma'ahu ila ilmin akhar, mereka tidak butuh terhadap ilmu yang lain. Jadi yang enak tuh kita tanamkan di hati kita tuh merasa bodoh ya. Enak merasa bodoh tuh, nggak ada beban, dan malah justru ingin baca buku terus. Ya, mencari ilmu ke siapapun gitu aja. Enak kalau seperti itu. Tapi kalau sudah merasa cukup, merasa penuh itu bahaya. Ya. Laisal amru kama ud'u, ya, sebetulnya keadaannya sebenarnya tidak seperti itu, ya. Sebentar, kelebihan. Ini ketika masa Bani Israil dulu, Yahudi itu seperti itu, bi ilmi Taurah. Jadi tadi itu mamlu'atun bi ilmi itu artinya mereka dipenuhi dengan ilmu Taurah, sehingga bala'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Artinya keadaannya laisal amru kama ud'u, tidak seperti yang mereka duga, bal qulubuhum mal'unatun matbu'un 'alaiha, akan tetapi hati mereka itu mal'unah, terkutuk, matbu'un, terkunci, 'alaiha, jadi mal'unah, ya. Kama qala fi suratin Nisa, ini sama dengan yang pernah difirmankan Allah ini dalam surat An-Nisa ayat 155. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, qulubuna ghulfun, hati kami tertutup itu, bal taba'allahu 'alaiha, tapi sebenarnya akan tetapi itu berarti Allah sudah mengunci hati mereka, ya. Bi kufrihim, karena kekafiran mereka, fala yu'minuna illa qalila, maka sedikit sekali di antara mereka itu yang beriman. Wa qad ikhtalafu fi makna qawlihi faqalilan ma yu'minun, dan sudah terjadi ikhtalafu, perbedaan pendapat tentang makna faqalilan ma yu'minun. Jadi ulama ini berbeda pendapat. Tadi kan sudah tertutup, sudah bala'anahumullah, sudah dila'anallah. Kok ada ujung kalimat itu faqalilan ma yu'minun, kok masih ada kata-kata sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Nah ini, kenapa seperti itu? Fala yu'minuna illa qalila. Ya, ini yang menjadi perdebatan ini. Faqala ba'dhum, sebagian dari mereka ulama itu berkata, faqalilum min yu'manu minhum. Jadi sedikit sekali dari orang-orang itu yang beriman di antara mereka itu maksudnya. Satu pendapat mengatakan seperti itu. Berarti masih ada 1-2 orang yang masih beriman di antara golongan yang sudah bala'anahumullah tadi itu. Ya. Wakhtaru Fakhruddin Ar-Razi, ya, ini dipilih pendapat ini oleh Fakhruddin Ar-Razi, wa hakahu an Qatadah, diceritakan juga oleh Qatadah, wal Asmi wa Abi Muslim Al-Asbahani. Nah, sementara yang lain dikatakan faqalilun imanuhum, iman mereka tuh yang sedikit, bimakna annahum yu'minuna bima ja'ahum, artinya mereka tuh beriman kepada apa yang telah datang pada mereka, bihi Musa, ya, yang dibawa oleh Musa itu berupa apa? Min amril ma'ad, tentang perkara-perkara akhirat, wassawabi, perkara-perkara yang terkait dengan pahala, wal iqabi, yang terkait dengan siksa. Walakinnahu, akan tapi sungguhnya imanun la yamfa'uhum. Nah ini dia. Akan tetapi iman itu sebenarnya tidak memberi manfaat kepada mereka. Li'annahu maghmurun bima kafaru bih, karena hati mereka itu dipenuhi dengan kafaru, kekufuran, minalladzi, terhadap apa-apa yang ja'ahum bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Jadi
faqalilan ma yu'min tadi itu memang ada 1-2 yang beriman kata sebagian ulama, tapi kemudian ulama lain mengatakan meskipun ada yang beriman kelihatannya itu beriman padahal tidak beriman, hanya imanun la yanfa'uhum, iman itu tidak membawa manfaat kepada mereka. Nah ini yang kemudian memunculkan macam-macam orang, yang ada yang munafik, ada yang kafir, kan seperti itu. Di zaman Nabi itu kan seperti itu. Orang munafik itu ya hidup di sekitar Nabi. Nah itu kenapa kelihatannya beriman tapi sebetulnya nggak beriman, hanya strategi. Kalau Muhammad lengah, nanti dia punya strategi yang macam-macam. Bahkan terakhir kan Muhammad diracun ya, Nabi Muhammad diracun dengan daging itu. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain ulama itu mengatakan innahum, sungguhnya mereka tuh kanu ghairu mu'minin nabi syai'in. Nah ini dia, mereka tuh bukanlah orang-orang yang beriman sedikit pun, mereka tidak beriman sedikit pun ya. Sehingga perkataan faqalilan ma yu'minun itu wahum bil jami'i kafirun, mereka tuh secara keseluruhan adalah kafir. Kama taqulul arab, sebagaimana pepatah orang Arab. Jadi ada kata-kata orang Arab untuk membantu terjemahan ini. Qallama ra'aitu misla hadza qattun, ini kata orang Arab. Jarang sekali aku melihat yang semisal dengan ini, atau tidak pernah aku melihat yang semisal dengan ini. Kalau ada kata-kata seperti itu, maka itu artinya turidu ma ra'aitu misla hadza qattu. Maka aku tidak pernah melihat sama sekali, tidak pernah melihat sama sekali hal yang seperti ini. Jadi ada kata-kata qattu, tidak pernah. Nah berarti faqalilan ma yu'minun tadi itu sama dengan tidak ada itu. Meskipun bunyi kata-kata itu faqalilun, tapi kata orang Arab kalau ada kata seperti itu sebetulnya sama dengan mengatakan tidak ada mereka itu beriman. Itu hanya penghalusan saja dari Al-Quran. Sebenarnya itu artinya nggak ada lah mereka itu beriman sama sekali. Tapi Al-Quran ini pakai bahasa halus. Faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali. Tapi dipikir-pikir iya ya, dari awal kan sudah gulfun, tertutup. Kemudian bala'anahumullah. Kok ada kata-kata faqalilan ma yu'minun, itu bahasa halus itu Al-Quran. Kenyataannya memang itu sama dengan mengatakan tidak ada di antara mereka itu yang beriman sama sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan remaja dan pemuda yang dirahmati Allah, pagi ini kita semua udah sama-sama mendapatkan ya asahan gitu. Saya mendapatkan asahan, kita semua udah mendapatkan asahan semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu dengan pengasah-pengasah seperti dalam ayat-ayat ini ya, ini yang kemudian bisa insya Allah lah semakin hari semakin bersih ya. Semakin hari diasah semakin bersih. Pisau itu semakin diasah semakin tajam ya. Kalau dibiarkan ya berkarat dan tidak bisa dipakai ya. Alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah ya, ini memang perilaku atau tabiat orang Yahudi, tapi alhamdulillah kita bisa menghindari tabiat-tabiat dan karakter seperti itu. Kiranya demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.